Oke, ya. Oke, yang berikutnya kita ini dia. Kedalaman air diukur dari permukaan secara vertikal ke dasar. Sedangkan lebarnya adalah jarak melintang dari sungai kecil dari satu tepi ke tepi yang lain. Nah, jadi kalau mengukur kedalaman, ya, ukur kedalaman atau ketinggian, ya memang kita menggunakan yang namanya, misalnya air ini ya, dari ini ke dasarnya, ini tanah ini, kemudian ini, maka kita memang kita ukur dengan menggunakan penampang vertikal, gitu ya, penampang vertikal dari atas ke bawah. Maka ini jarak ya berapa? Nah, ini berapa meter ya? Nah, kemudian untuk mengukur jarak melintang sungai, jarak melintang itu kan berarti ini, misalnya ini saya ini kan lebar sisinya, sisinya, ini sisi kiri, sisi kanan. Ya. Nah, maka kan dari sini ke sini ya kan, atau misalnya nah, kayak gini lah ya, kan dari sini ke sini. Ya. Nah, berarti dia secara melintang. Jadi kalau untuk ukur kedalaman secara lurus ke bawah, nah secara untuk mengukur lebarnya itu secara melintang. Ya. Nah, kemudian eh, parameter basa P atau parameter P adalah panjang garis kontak antara air dan saluran jika diukur dari penampang penampang melintang ya, pemerintah sih, penampang melintang. Karakteristik penting dari sungai kecil adalah radius hidrolik R. A adalah penampang melintang dan P adalah parameter basa. Artinya rumuskan R sama dengan A per P. Ini rumus-rumus yang sering dipakai oleh anak-anak di jurusan hidrologi ya, atau water science atau air. Kebetulan saya punya teman juga yang sedang S3 saat ini di water science di apa hidrologi di Jerman di RWTH Aachen. Nah, mereka juga sama yang mereka hitung adalah jenis-jenis seperti ini gitu. Jadi air ini juga punya khusus bidang sendiri gitu di ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak apa namanya digabung dengan yang lain. Dia juga termasuk salah satu cabang. Jadi air ini satu cabang ilmu yang memang ini ya dikhususkan kayak gitu untuk hidrologi. Jadi ada namanya water science itu air. Nah, selain kayak litosfer kemarin juga ada khusus ya kayak misalnya geofisika, kemudian geologi. Dia juga termasuk kalau geologi kan semua yang tentang air juga dimasukkan. Nah, tapi kalau khusus air mereka hanya membahas tentang air saja. Jadi termasuk water treatment-nya bagaimana ya. Misalnya water treatment itu pengolahan air eh, dari limbah, misalnya itu water treatment-nya gimana. Jadi ilmu itu semakin apa namanya semakin teknologinya maju, semakin berkembang. Kalau dulu mungkin water science itu masih di geologi atau ilmu kebumian ya. Nah, tapi saat ini water science sudah bisa jadi ilmu sendiri. Hidrologi sudah bisa jadi ilmu sendiri. Nah, ini tadi formula yang dipakai. Kemudian untuk mengetahui perbandingan bentuk geometri saluran didefinisikan sebagai kedalaman atau D dibagi dengan lebar W. Atau perbandingan bentuknya adalah D dibanding W. Misalnya 1:100.
Berarti bahwa saluran sungai kecil lebarnya 100 kali kedalamannya. Nah, nanti saya belum menemu soalnya ya. Berapa enggak nih soalnya? Enggak ada, nanti saya coba carikan soalnya. Tentang air ini. Kemudian pengukuran yang penting lagi adalah kemiringan atau S yang merupakan sudut antara permukaan air dengan bidang horizontal. Nah, jadi ini berdasarkan ini ya kemiringan daripada posisi si lereng bisa. Ya. Kalau kita berbicara di lereng tadi, lereng gunung, maka kemiringan daripada posisi lereng tadi. Kalau kita berbicara air yang ada di sungai, misalnya, maka kemiringan daripada posisi si tanahnya. Misalnya di sini tanah yang berada di bawahnya, ini berapa? Ini airnya kan mengalir di atas. Kan ini kan air sungai. Maksudnya tanah, mungkin lumpur segala macam. Ini kan dia punya kemiringan. Ya, punya kemiringan. Nah, kemiringan itu bisa diukur ya. Berarti dia memiliki namanya sudut. Nanti ya pakai yang namanya sinus, cosinus, tangent, sinus costan. Kemudian kemiringan ini dinyatakan dalam kilometer atau meter atau feet atau mil. Ini feet ya, satuan Amerika. Jarang kita pakai, ya, tapi feet ini ya feet ya, satuan Amerika. Ya, biasanya kita mengenal sebagai km atau meter. Ya. Dengan demikian, sebuah kemiringan, misalnya 5 feet, nanti saya jelaskan 1 feet itu berapa ya, saya lupa ya. 1 feet, berapa meter gitu, 1 feet. Nanti kita ubah ke satuan feet, meter itu. Jadi misalnya anggap 30 meter, nah 1 feet itu berapa meter gitu, nanti dibagi dengan itu kayak gitu. Hasilnya adalah berapa feet. Nah itu namanya feet ya. Per mil. Berarti bahwa permukaan sungai-sungai kecil mengalami penurunan vertikal 5 feet. Jadi kalau kemiringannya 5, berarti penurunannya 5 feet untuk setiap milnya. 5 feet per mil. Berarti lumayan curam ya, 5 feet per mil ini kemiringannya ya. Jadi misalnya satu titik di sini A, satu titik di sini B. Ini kan kalau kita ukur dengan kedalaman, ya kan ukur dengan kedalaman ini panjangnya 5 feet. 5 feet ya. 5 feet. Nah, ini kemiringannya segini. Kalau titik A di sini, titik B di sini, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, maka kemiringannya kayak gini jadi. Itu namanya feet. Jadi lebar dari sini ke sini 5 feet. Ini yang dikatakan 5 feet tadi. Jadi jarak saya ke sini miringnya 5 feet. Gitu. Maksudnya. Beda lagi dengan sungai yang lain. Misalnya kalau 10 feet berarti 10 feet per mil berarti penurunannya 10 feet. Nah, kemudian kemiringan dapat juga diuraikan dalam tingkat persen. Sungai misalnya tingkat persentase kemiringannya adalah 3%. Berarti sungai itu 3 feet. Untuk setiap 100 feet ya horizontal. Kalau dia 3 itu kan 3% itu kan berarti 3/100 sih. Kalau misalnya 100 feet berarti kemiringannya 3% adalah ini coret maka 3 feet gitu. Asalkan persentasenya ini kemudian total feetnya 100. Beda lagi misalnya kalau 1000 misalnya berarti 30 ya kan? 30 feet. Nah, itu bergantung pada berapa totalnya ini. Kemudian yang ketiga, kecepatan aliran dan energi. Gaya gravitasi yang bekerja pada perairan sungai kecil yang menyebabkan aliran air menuju ke dasar sungai atau tempat yang lebih rendah
Sedangkan penghambat aliran sungai atau aliran air adalah gaya-gaya resisten atau friksi yang biasanya terjadi dalam air. Akibatnya air yang dekat dengan dasar serta tepi sungai bergerak pelan, sedangkan aliran yang terletak di tengah aliran sangat cepat. Mengidentifikasikan bahwa air mengalir dengan kecepatan distribusi. Nah, ini berkaitan dengan sebentar. Ini berkaitan dengan ya masih ya aliran energi juga, air juga ya. Karena air itu debit dipengaruhi oleh gravitasi kan di fluida kan, sudah saya jelaskan di fisika. Ada yang namanya debit ya di fluida dinamis. Itu debit berarti dia pengaruh juga di gravitasi. Ya. Aliran air menuju dasar sungai tempat lebih rendah ya, karena air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, kan? Sedangkan penghambat aliran sungai, salurannya adalah gaya-gaya resisten friksi yang biasa terjadi dalam air. Gaya penghambat itu macam-macam ya. Ya bisa jadi kalau di fluida, ya, kalau di fluida fisika, itu kan salah satu daya penghambat atau drugs-nya adalah koefisien kekentalan zat. Ya, misalnya kalau bola saya larutkan ke dalam sebuah larut air ya, cairan yang mengalir, yang dinamis, airan ini bisa saja dia terhambat, ya kan? Kenapa terhambat? Ya karena jenis daripada tergantung daripada jenis si fluidanya, kayak gitu kan. Koefisien kekentalan fluidanya, kental apa tidak, kayak gitu kan. Itu salah satu penghambat. Kalau kental dia pelan jalannya ketimbang yang kentalannya rendah. Kalau kentalannya tinggi kurang lambat jadinya. Kalau yang rendah kentalannya cepat. Misalnya air itu kan kentalannya ya rendah ya. Air murni itu kentalannya rendah. Bandingkan dengan air yang bercampur dengan darah atau sirup misalnya, itu sudah menjadi kental. Ya. Nah kemudian itu salah satu penghambat. Kemudian faktor penghambat lain adalah partikel-partikel yang terdapat di dalam aliran air tadi. Misalnya mungkin bebatuan yang terdapat di dalamnya, ya, dalam sungai tadi, itu juga menjadi penghambat. Makanya kalau misalnya ada batuan atau apa, gitu, dia akan menghambat. Contohnya adalah delta sungai. Ya. Delta sungai itu juga menghambat aliran yang sangat deras. Contohnya kalau di delta sungai di Banjarmasin, Kalsel ya, itu di Pulau Kembang, ini Sungai Barito, kemudian di tengah ini ada namanya delta. Kayak pulau kecil, pulau ya, pulau. Jadi sebenarnya Pulau Kembang di Banjarmasin itu sebenarnya itu masuk Batola ya, Kabupaten Barito Kuala itu. Itu termasuk delta sungai. Delta itu apa? Delta itu adalah pengendapan aliran lumpur aluvial sebenarnya ya. Delta. Lumpur aluvial yang mengendap kemudian membentuk namanya daratan. Jadi seperti pulau. Aliran air sebenarnya ke sini lurus, sebenarnya ke sini kan. Ternyata terbelok. Sini mecah ke sini. Mecah ke sini. Ini dari hulu sungai mana ini turun ke hilir ya. Ini terpecah di sini. Akhirnya dia akan menjadi menghambat karena aliran di sini tadi. Ini namanya delta. Bahkan delta di Pulau Kembang itu bersambung sampai ke Pulau Bakut ya, Pulau Curiak itu sampai di bawah jembatan Barito itu masih pulau itu, dari pulau di bawah jembatan Barito itu sampai ke Pulau Kembang itu luas sekali deltanya. Jadi aliran sungai itu terhambat. Nah beda dengan sungai yang tidak ada delta, itu alirannya cepat, debitnya cepat. Itu salah satu penghambat juga. Kemudian lumpur aluvial juga termasuk ya, lumpur yang pekat di perairan itu juga salah satu penghambat.
kecepatan aliran air tadi. Oke, ini luas penampangnya kalau dibelah kayak gini. Nah, biasanya kalau di Eropa ini dibikin kanal. Kalau orang Indonesia mungkin belum sampai ya bikin kanal kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya di kota kota besar ya, saya nggak tahu kalau di misalnya di Bandung itu bikin kanal apa enggak ya. Kalau kayak misalnya di Eropa, misalnya Italia ya, kayak Venesia, ini ada namanya Venesia kan, itu sebenarnya kanal. Makanya ada yang namanya wisata itu sebagai warisan budaya dunia kan. Wisata kota Venesia, ya kayak pasar terapung ya, pasar terapung tapi di tepian sungai, kanal. Nah itu dibikin kayak gitu. Nah jadi yang kayak gini ada konsep kanal ini. Jadi bawahnya mirip kayak ya semen lah kayak gitu, kayak selokan kayak gitu. Tapi di atasnya aliran air. Jadi seperti sungai tapi bawahnya kayak kayak apa ya kayak dipertahankan seperti buatan kayak gitu kanal namanya. Nah jadi mereka bisa mengukur menentukan ini kedalaman D-nya, ini lebarnya L. Ini bisa mengukur. Kalau kayak di Banjarmasin susah mengukurnya ya karena bawahnya endapan lumpur aluvial kayak gitu. Kemudian kita dapat membayangkan bahwa air dan posisinya sama dengan interval waktu. Garis tunggal kecepatan yang lebih tinggi yang terletak pada aliran bagian tengah. Jika saluran lurus dan simetris, maka sekitar sepertiga dari permukaan aliran ke dasar sungai yang mempunyai arus cepat. Rata-rata sebuah aliran arus pada sungai dihitung dari seluruh penampang melintang. Untuk mengetahui aktivitas sungai kecil biasanya digunakan ketentuan 1/6 kecepatan maksimumnya. Kecepatan yang terletak di tengah arus air. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya kecepatan maksimum, ya. Kecepatan rata-rata sebuah aliran arus, ya. Jadi dipakai penampang melintang. Kenapa dipakai penampang melintang? Ya karena kalau penampang melintang ini tadi kan dia lebih ke ini lebar ya, lebarnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa ini lebarnya, ya. Kemudian eh, lurus ke sini bisa menghitungnya gitu. Sebenarnya untuk mengetahui aktivitas sungai kecil digunakan ketentuan 1/6. Ya, 1/6 ini ketentuannya konstanta jadinya ya. Kecepatan yang terletak di tengah arus air. Nanti saya carikan hitung-hitungannya gimana nih. Belum ketemu ininya lagi. Contoh soalnya. Pengukuran debit air atau muatan K didefinisikan sebagai volume air yang melalui penampang melintang dari sungai kecil dalam unit waktu. Biasanya dinyatakan dalam foot dalam apa ini ya? Foot pangkat 3 ya. Titik. Foot pangkat 3 ini. Foot pangkat 3 titik ya. Yang disingkat dengan sebentar. Dan pangkat titik. Foot foot pangkat 3 sekon. Iya, foot pangkat 3 sekon ya, atau detik. Nah, biasanya disingkat adalah CFS. Ya, kemudian dalam sistem muatan air dinyatakan dalam meter pangkat 3 atau meter kubik detik. Meter kubik sekon. Ini satuannya saja, foot pangkat 3 sekon, kemudian meter pangkat 3 sekon. Kalau ini singkatnya CMS. Maka ini rumus debit ini, rumus ini tadi, ya rumusnya tadi
penggabungan daripada debit ditambah volume sama dengan area atau luasan. Jadi area atau luasan kecepatan daripada aliran air tadi, ini V ya, kecil ini. Kecepatan aliran air tambah dengan debitnya. Debit itu kan adalah kecepatan dibagi dengan area ya, atau luasannya. Kecepatan dibagi luasan. Oke, kita akan lihat dulu. Ini contoh ini skemanya. Dari sini, oke. Kalau jelas. Skema hubungan antara daerah potongan melintang A kecepatan kata-kata B. Ini. Oke, nanti akan saya carikan aja. Enggak tahu jelas ini. Gambar tadi menunjukkan bahwa penggunaan rumus di atas adalah bersifat kontinuitas atau konstan. Maksudnya porsi di mana air mengalir dengan cepat memiliki luas penampang melintang yang kecil. Sedangkan di bagian di mana kecepatan aliran lambat mempunyai penampang melintang yang besar. Oke, nanti akan saya bahas jadi semuanya di lain kesempatan ya. Oke, pada saat ini air bergerak pada saluran sungai kecil. Hambatan terhadap aliran air disebabkan oleh perangkat fisik air dan dikenal sebagai viskositas. Saya katakan tadi viskositas tadi adalah penghambat. Ya, jadi kekentalan. Viskositas berkaitan dengan kekentalan. Viskositas berkaitan dengan kekentalannya. Pada saat ini, pada saat air bergerak dalam saluran, dapat dilihat lapisan-lapisan tipis molekul air yang bergerak di atas satu lapisan dengan lapisan lain yang disebut sebagai fluida. Molekul air juga mempengaruhi ya. Jadi molekul air ini salah satunya tergantung suhu nantinya. Suhu ketika suhunya besar, misalnya agak panas, mungkin kan airnya mungkin menjadi hangat. Itu molekulnya menjadi kecil. Karena pada air yang dingin, molekulnya besar kayak gitu. Itu molekul air itu kan berbeda-beda gitu. Nah, itu molekul. Jadi pergerakan air juga dilakukan oleh molekul-molekulnya. Kemudian viskositas merupakan suatu ukuran asisten terhadap fluida. Ini saya jelaskan tadi. Penghambat, yaitu disebut kekentalannya. Pada saat sungai kecil mengalir ke bawah, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Nah, ini berupa mengalir ke bawah, berarti mirip kayak air terjun ya, kayak air terjun. Kalau kayak air terjun kayak gini kan berarti ya ini turun ya, atau mungkin kayak gini ya, jalan kemiringannya. Ini kan berpengaruh terhadap yang namanya ketinggian juga. H. Nah, maka dia memiliki nanti yang namanya energi potensial. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Sorry, bentar. Meloncat ya. Oke. Kali ketinggian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari tempat yang ini ke tempat yang ini dia memiliki yang namanya ketinggian, maka dia bekerja energi potensial. Nah, ketika energi potensial bekerja di sana, maka ketika dia turun sampai ke sini lagi, ya nanti dia bekerja juga namanya energi kinetik. Kenapa bekerja energi kinetik? Karena dari sini juga dia memiliki namanya kecepatan. Air itu kan memiliki kecepatan V. Walaupun dia memiliki namanya ketinggian, dia juga memiliki namanya kecepatan. Nanti dia berpadu di ini tadi. Nah, jadi Eka energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Karena kecepatannya tadi, maka dia dikatakan memiliki energi kinetik V-nya. Maka di sini
Ya, pada saat sungai kecil mengalir ke bawah, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Jika tidak terdapat hambatan atau viskositas nol, maka aliran air sungai kecil akan dipercepat seolah-olah sebagai satu benda yang jatuh dalam ruang kosong. Jadi kalau tidak ada hambatan, ya seolah-olah nih los saja gitu, los saja. Jadi tidak ada penghalang, maka kecepatannya cepat sekali ketimbang yang ada penghalang. Nah, sama ketika sungai tadi, ketika yang lurus ini saya kasih delta dengan yang tidak ada deltanya, maka ya lebih cepat yang tidak ada deltanya. Tidak ada penghalang di sana. Pada saat kecepatan naik, maka hambatan terhadap aliran juga naik dan energi juga bertambah. Jadi ketika kecepatannya lebih cepat ketimbang tadi, maka energi daripada si air tadi dia akan bertambah. Bandingkan dengan ada hambatan, maka dia akan berkurang. Jadi ketika berkaitan dengan energi, energi akan bertambah ketika tidak ada penghalang terhadap air tadi, aliran air tadi. Tapi ketika ada penghalang terhadap aliran air atau hambatan, maka dia akan energi akan berkurang. Seperti itu. Akibatnya kecepatan air diperoleh aliran cepat, sedangkan kecepatan rata-rata menjadi konstan. Ini kesimpulannya. Kemudian saluran kecil berbeda dalam jumlah hambatan dalam aliran, di mana tergantung radiusnya atau P. Seperti sungai kecil yang lebar tetapi dangkal dan hambatannya besar karena luas permukaannya, sungai relatif besar terhadap luas daerah penampang melintang. Sedangkan saluran yang sempit dan dalam mempunyai hambatan cukup kecil. Aliran air di atas pasir kuarsa dan batu-batuan besar memiliki hambatan lebih besar daripada air sungai yang terdiri dari pasir atau tanah liat. Jika ada vegetasi tumbuhan juga merupakan hambatan aliran. Nah ini tadi saya katakan vegetasi tumbuhan, delta sungai, dia juga termasuk hambatan. Misalnya ada pohon di tengah-tengah sungai, banyak pohonnya gitu. Itu juga menjadi hambatan terhadap aliran si sungai tadi, aliran air tadi. Nah, selain itu, air akan mengalir lebih cepat pada saluran dengan kemiringan yang curam. Nah, beda ketika air ini mengalir dengan datar, dengan miring. Ini beda. Datar kan datar. Nah, tapi kalau kita miringkan, maka ini jauh lebih cepat. Yang dalam keadaan miring tadi. Makanya kemiringan itu kalau sungai agak susah kita ngukurnya ya. Ukur kemiringan sungai itu. Mungkin kalau mudahnya itu memasukkan ini ya ke dasar sungai kayak gitu. Mungkin bisa juga dengan menggunakan sonar ya, alat sonar atau gelombang kejut dari sebuah kapal itu bisa dengan cepat mungkin. Tapi kalau dengan menggunakan alat manual seperti mungkin teodolit ya, itu agak susah ya. Agak susah. Jadi kalau sonar agak-agak cepat kita menggunakan kemiringan. Jadi kalau kayak ya teodolit kayak teropong gitu bisa kan digunakan oleh orang-orang kartografi ya, itu melihat kemiringan kemudian sebagainya itu agak susah. Nah kemudian kalau misalnya lereng itu bisa diukur ya. Kalau misalnya sungai yang berada di lereng bisa. Atau kanal misalnya lebih cepat diukur ya. Tapi kalau yang seperti sungai, apalagi sungainya tertimbun apa namanya lumpur aluvial, itu akan jauh lebih susah untuk mengukur kemiringannya. Nah, maka kalau misalnya sungai itu lebih miring, ya, maka dia akan cepat alirannya. Asalkan kemiringannya berasal daripada hulu, ya hulu. Misalnya hulunya di sini, hilirnya di sini, maka dia mengalir ke sini, ya maka dia akan cepat. Tapi sebaliknya kalau hulunya di sini, hilirnya di sini agak susah kemiringannya. Lambat juga jadinya. Ya lebih cepat yang ini, lebih cepat yang datar timbang yang miring kayak gini. Ketika hulunya kita balik kayak gitu. Kemudian
Sungai yang lebih dalam akan lebih cepat daripada sungai yang dangkal. Jadi ini berkaitan dengan kemiringan tadi. Ya. Sungai yang dalam akan lebih cepat mengalir pada sungai yang dangkal. Karena kan gerakan lapisan-lapisan air yang terakumulasi di atas dasar sungai dan di luar dari pinggir-pinggir sungai. Karena saking banyaknya volume mungkin ya, berkaitan dengan volume juga, maka dia lebih cepat. Ahli hidrologi telah mencoba menemukan persamaan empiris yang berkaitan dengan kecepatan kemiringan dan kedalaman sungai. Seorang insinyur Prancis adalah orang pertama yang menemukan rumus persamaan Cesi. Persamaan Cesi. Nanti saya carikan contohnya persamaan Cesi. Kecepatan rata-rata sama dengan si bilangan konstan Cesi ini dikalikan dengan akar daripada radius hidroliknya dikalikan dengan kemiringan gradient. Dan persamaan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata berubah terhadap akar radius hidrolik kali akar kemiringan. Radius hidrolik ekuivalen dengan rata-rata kedalaman aliran. Persamaan Manning adalah salah satu modifikasi dari persamaan Cesi yang mengubah R menjadi R pangkat 2/3. Persamaan Cesi dan Manning adalah persamaan yang menemukan berapa besarnya kecepatan sungai kecil yang naik kecepatannya pada saat gradien naik seperti ditunjukkan pada gambar. Di mana curam gradien di atas riam yang deras memerlukan kecepatan tinggi, sedangkan pada gradien landai kecepatan menurun. Nah, ini berkaitan dengan kemiringan juga. Saya katakan tadi kalau kemiringannya berkaitan dengan hulu ya, di hulu adalah kemiringannya, di hilir adalah aliran sungai akhirnya, maka kemiringan ini berpengaruh, makanya cepat dia ya. Persamaan si Cesi ini tadi. Nah, nanti di sini akan berupa gradien. Nah, kalau matematika kan itu ada namanya gradien atau persamaan garis kemiringan. Ya. Hubungan di atas cukup penting untuk memprediksikan dampak lingkungan struktur buatan manusia yang mengubah saluran sungai kecil. Nah, ini berkaitan dengan water treatment-nya tadi ya. Ketika air itu apakah nanti akan tercemari, bagaimana nanti ya. Kemudian mengubah bentuk suatu atau membuat suatu bendungan misalnya. Ini erat kaitannya dengan tersebut ya. Jadi persamaan ini banyak manfaatnya juga ya. Jika bekerja pada bidang pengairan, bidang air atau water science tadi. Kemudian terakhir saya akan bahas tentang sistem drainase. Sel unit drainase didefinisikan sebagai saluran ujung yang mencakup semua permukaan tanah yang mengkontribusi aliran atas dasar saluran atas tanah ke saluran tersebut. Mekanisme atau susunan yang untuk mengalirkan dan menyatukan bentuk-bentuk yang lemah dan lebih besar tersebar dari satu aliran sungai menjadi bagian dari aktivitas yang berkembang baik di permukaan tanah seperti sistem drainase. Umumnya sistem drainase ini kan sistem pembuangan ya, sistem pembuangan air yang tersumbat seperti misalnya di perkotaan ya. Bagaimana supaya air yang ada di jalanan itu turun, terserap ke dalam tanah, namanya drainase. Ya, tidak mengambang di permukaan tanah. Ya. Nah, sistem drainase sebagai aliran di atas tanah maupun aliran dalam sungai mempunyai sebuah jalan keluar biasa berupa mulut sungai di mana jalan keluar tersebut bertemu dengan air yang lebih besar. Ya selokan itu juga termasuk drainase. Dengan demikian sistem drainase dapat membentuk suatu sistem yang efisien dan menjadi satu saluran aktivitas yang lebih baik dan terus menerus. Ya. Sistem drainase memiliki batasan tertentu. Melalui batasan tersebut, materi masuk dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan sistem. Ini ada petanya, ya, jaringan drainase kanal. Nah, jadi kalau kanal, misalnya di Eropa, itu dia punya sistem drainase yang baik. Ya ketimbang
di tempat kita ya sistemnya mungkin masih saya tidak mengatakan buruk, cuma belum sesuai aja kayak gitu ya sistem drainasenya. Makanya orang kita sebenarnya harus belajar ke Eropa ya, sistem pengairan dan ya seperti itu ya. Bagaimana cara menanggulangi air yang tidak bisa meresap di atas ya, seperti itu. Kemudian sistem drainase memiliki batasan tertentu. Batasan ini disebut sebagai perimeter basin atau perimeter pembagi drainase. Basin tersebut merupakan suatu bentuk eplik atau seperti lingkaran. Oke, ini seperti saluran bercabang ya. Oke, mungkin itu saja waktunya juga tidak banyak. Mungkin besok akan saya lanjutkan lagi ya. Kita masih ada waktu mungkin sampai hari Rabu ya untuk ini. Jadi terakhir kita pertemuan di Rabu. Besok kita masih pertemuan, saya jadwalkan. Saya mungkin agak siang-siang kayak gini juga ya besok. Sampai di sini dulu, silakan. Ada pertanyaan? Nanti yang ini akan saya upload gitu. Tidak ada ya? Nggak ada, Ustadz. Oke. Nanti untuk Naila, nanti saya ada project untuk kamu kalau mau ikut. Ada opsi juga namanya Olimpiade penelitian sains. Nanti saya coba, nanti saya hubungin kamu nanti kalau ini. Misalnya ini nggak tembus, nanti kita carakannya. Iya, Ustadz. Oke. Saja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustadz. Oke.